Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang dilaksanakan ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Ya, kemudian rekan-rekan bahwa proses persidangan yang secara maraton tadi dilaksanakan, kita sudah atau Komisi Sidang Kode Etik memeriksa 16 orang. Ya, 1 sebagai pelanggar atas nama Irjen FS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun ya sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada sidang komisi, mohon maaf. Sorry. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Para saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis. Ya, ketika para saksi nanti dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP Duren 3. Ya tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice collaboration yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait menyangkut masalah obstruction of justice, ya berupa ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya tadi ada 5 orang. Ya kemudian klaster yang ketiga adalah
terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kode Etik, dan yang bersangkutan 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga ya, pelanggar Irjen FS juga sama, ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya, mulai daripada mereka kasusnya, kemudian menghilangkan barang buktinya, dan juga menghalang-halangi dalam proses penyidikan. Ya rekan-rekan, bahwa tim ini juga masih bekerja, kita masih punya 34 yang terduga pelanggar, ini juga masih berproses. Dalam waktu 30 hari ke depan, tim Itsus bersama Propam juga akan terus secara maraton menggelar sidang tersebut. Ya sama halnya tim sidik, cara maraton juga mencoba untuk menuntaskan terkait menyangkut masalah tersangka Ibu PC, berkasnya juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri untuk segera dilimpahkan ke JPU, dan demikian juga tentang obstruction of justice itu juga harus berproses cepatnya juga untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU, sambil kita menunggu ya 4 berkas yang sudah kita limpahkan di tahap 1 petunjuk dari jaksa. Apabila petunjuk dari jaksa ada, ya kita segera lengkapin. Kalau misalnya tidak ada, dinyatakan P21, maka tahap 2 akan kita segera serahkan ke jaksa, yaitu barang bukti dan tersangka. Ya, jadi saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari proses kegiatan pada hari ini. Insya Allah apabila ada update lagi, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Satu aja ya. Selamat malam. Tidak ada. Makanya tadi kolektif kolegial dari ketua, wakil ketua, dan 3 anggota semuanya sepakat untuk mengambil keputusan tadi. Ya. Kenapa? Secara tertulis. Ya, secara tulis ke sekretariat Komisi Kode Etik. Ya. Oh beda. Ya, nanti itu kalau misalnya sekretariatnya nanti ada di Divkum. Ya, Divkum nanti secara tertutup akan memutuskan dan nanti melaporkan kepada Bapak Kapolri. Nanti akan kita sampaikan hasilnya. Ya, perban terbaru. Sifat. Ya. Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Ya, jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Ya, oke rekan-rekan. Ya, saksi. Apa? Oh, ya. Nanti lihat lagi. Lihat dulu nanti. Sama semuanya. Yang ketiga, dia terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan, ancaman hukumannya bisa 7 tahun itu. Makanya mereka menyampaikan apa adanya, sesuai dengan fakta yang disampaikan di persidangan. Oke? Apa? Belum toh. Ini kan baru sidang pertama. Kalau Bapak Kapolri itu nanti sifatnya kalau misalnya ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi. Ya? Oke, cukup dengan ini. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sekali lagi yang jaga kesehatan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.